Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. يا ربي بلغ الوسيلة، يا ربي خص بالفضيلة. يا ربي وارض عن الصحابة، يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي يا ربي وارض عن المشايخ، يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارحمنا جميعا، يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب، يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي يا سامع دعانا، يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه. يا ربي تغشنا بنوري، يا ربي حفظانك وأمانك. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه. يا ربي واسكننا جنانك، يا ربي أنجرنا من عذابك. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارزقنا الشهادة، يا ربي ختنا بالسعادة. يا ربي واصلح كل مصلح، يا ربي واكفي كل مؤذي. يا ربي نختم بالمشفع، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Masjid Al-Mutahharun, Bapak Aris Sauna. Yang saya hormati Pak Haji Masri, Pak Haji Sudirman, Pak Haji Dirhamsyah,
dan pembawa acara serta seluruh anggota Majelis Taklim yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji serta memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bersama-sama hadir di majelis yang sangat mulia ini dalam rangka memperbaiki diri kita, dalam rangka memperbaiki keislaman kita. Kita berkomitmen untuk selalu meningkat ke arah menuju perbaikan. Karena kita merasa banyak barangkali hal-hal yang perlu diperbaiki di dalam kehidupan kita. Tadi dijelaskan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad di atas akhlak yang agung. Ini pujian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Karena Nabi Muhammad memiliki akhlak yang agung, maka kita selaku umatnya ingin memperbaiki diri, memperbaiki akhlak kita. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penduduk surga itu yang paling banyak adalah yang punya akhlak baik. Ya, sekalipun ilmunya sedikit, sekalipun amalnya tidak seberapa, tapi orangnya baik, akhlaknya baik. Ini banyak sekali ahli surga itu isinya orang-orang seperti itu. Maka pada malam hari ini kita membicarakan tentang akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagaimana kita ketahui, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya kami diutus untuk manusia itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Bapak-bapak yang saya hormati, pada malam hari ini akan saya kemukakan beberapa hal yang kata Rasulullah. Yang pertama, yang bisa menghancurkan manusia atau al-muhlikat. Al-muhlikat ini bisa diterjemahkan menghancurkan atau juga membinasakan. Itu yang pertama. Ada yang membinasakan manusia. Kemudian yang kedua, ada yang menyelamatkan manusia. Dan yang ketiga, ada juga yang bisa menghapus dosa-dosa manusia. Dan yang keempatnya adalah ada yang menaikkan derajat manusia. Nah, ini dari 4 hal inilah nanti akan diuraikan. Kata Rasulullah, masing-masing ada 3. Yang menghancurkan atau membinasakan manusia itu ada 3, kata Rasulullah. Salasatun muhlikat, ada 3 yang menghancurkan. Pertama, kata Rasulullah, syukhun muta', yaitu kekikiran, kepelitan yang diikuti. Kita semua manusia memiliki rasa sayang kepada harta, rasa sayang kepada harta benda. Cuma rasa sayang kepada harta benda itu berbeda-beda. Karena masing-masing manusia itu punya kasih sayangnya itu ada yang sangat ketat sehingga 1% pun jangan ada yang keluar harta kita ini. Ada juga yang kemudian sanggupnya hanya
memberikan berapa saja sedikit dari harta yang kita punya itu. Sehingga ketika Rasulullah di dalam sebuah riwayat ada anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nafkah atau nafkah atau sedekah kepada para sahabat-sahabatnya. Siapa yang akan bersedekah silahkan. Tiba-tiba datang Abu Bakar Siddiq menyatakan, saya siap ya Rasulullah, seluruh harta saya diserahkan kepada engkau. Lalu Rasulullah bertanya, untuk istri dan anakmu gimana? Saya serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Ternyata oleh Rasulullah, sedekah yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq diterima. Abu Bakar Siddiq seorang saudagar besar yang kemudian memiliki kekayaan, semua diserahkan kepada Rasulullah untuk perjuangan Islam. Dan ditanya oleh Rasulullah, sisanya nggak ada apa-apa pokoknya. Saya serahkan nasib saya kepada Allah dan Rasulnya. Ternyata pengabdian sahabat Abu Bakar Siddiq ini diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Umar bin Khattab akan mengikuti jejak yang sama dengan Abu Bakar. Ternyata oleh Rasulullah ditolak. Hanya 50% diterima oleh Rasulullah. Tidak boleh seluruhnya, separuhnya. Kemudian ada lagi sahabat yang lain, ya Rasulullah, saya banyak sekali harta saya. Sementara anak saya cuma satu, itu pun perempuan. Bagaimana kalau saya akan serahkan harta ini untuk serahkan untuk perjuangan Islam? Kata Rasulullah, tidak. Cukup sepertiga saja. Jadi sepertiga itu akhirnya mentok untuk seluruh umat Islam. Kalau kita ada niatan memberikan harta yang kita miliki untuk perjuangan agama atau untuk siapa saja yang akan kita sampaikan untuk sedekah, maka diperbolehkan hanya sepertiga saja. Maka oleh para ulama disebut bahwa sepertiga itu disebut sebagai hak pribadi. Yang 2/3-nya hak keluarga. Jadi tidak boleh misalkan ada di antara kita marah kepada anak-anaknya, pokoknya kalian tidak boleh menerima warisan dari saya. Semua saya akan sedekahkan semuanya. Ternyata itu dilarang dalam agama. Hak keluarga itu 2/3, hak pribadi hanya 1/3. Itulah sebabnya di dalam ajaran Islam, apabila ada orang yang terasa sudah mendekati ajalnya, kemudian dia wasiat tentang hartanya, maka wasiat itu hanya diperbolehkan 1/3. Kurang dari 1/3 itu jauh lebih baik. Lebih tidak boleh. Dan wasiat itu tidak boleh disampaikan kepada ahli waris. Misalkan kepada anak tirinya, kepada pembantunya, kepada saudara dekatnya yang tidak ada jalur waris, itu bisa wasiat itu disampaikan. Tapi kalau disampaikannya wasiat kepada ahli waris, maka wasiat itu dianggap batal, tidak sah. Bapak-bapak yang saya hormati, ternyata orang mencintai harta itu memang ya bermacam-macam. Sehingga sedekah itu juga bermacam-macam. Ada yang kuatnya hanya, yaitu tadi yang paling banyak 1/3 dari seluruh harta.
Ada yang kuatnya sedikit, ada yang kemudian agak banyak, ada yang banyak. Itu beda-beda. Namun di dalam hadis ini Rasulullah menegaskan fasuhun muto', jangan dituruti rasa pelit itu, karena semua manusia memiliki penyakit pelit, ada di dalam hatinya itu. Cuma jangan diikuti. Kalau kita dapat rezeki, ada yang dirasakan oleh orang lain. Ada, walaupun berapa. Ini sebagai bentuk bahwa kita mengikuti anjuran dari Rasul. Kalau kita tidak mengikuti ini, misalkan kita sama sekali tidak ada yang keluar harta kita, karena kita mengikuti perasaan pelit kita, maka dianggap muhlikat. Kita akan binasa. Maka kata Rasulullah, iyyakum wassuh, hati-hatilah kalian dengan pelit yang diikuti ini. Wa innahu ahlaka man kana qablakum, kata Rasulullah. Karena pelit yang diikuti itu telah menghancurkan kaum sebelum kalian. Kaum-kaum yang dulu dihancurkan oleh Allah, yang musnah akhirnya, itu akibat daripada sikap yang tidak mau memberi kepada sesamanya. Padahal memberi kepada sesama itu, ya sebenarnya itu sebuah kebiasaan yang memang secara akal ya harus berbagi. Karena apa? Apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, ini sebenarnya adalah hasil dari sumbangsih orang lain. Kalau pedagang ya ada pembelinya. Kalau kemudian petani ya ada pekerjanya. Pokoknya adalah kaitan dengan orang lain itu. Maka begitu berhasil, kita hasil dari usaha tadi, ada yang kita sampaikan untuk orang lain. Sehingga kata Rasulullah, kalau kamu masak pun dan tercium baunya oleh tetangga, kirim tetangga itu, jangan sampai baunya aja yang nyampe. Itu sampai seperti itu. Bapak-bapak yang saya hormati, di dalam Al-Quran Allah menegaskan, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan adapun orang yang mengikuti, yaitu yang pelit tadi, wastaghna, dan dia merasa cukup dengan hartanya itu, dianggapnya hartanya itu akan mengabadikan dia. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia tidak mempercayai tentang pahala. Ya buat apa saya sedekah, pokoknya saya nggak percaya dengan pahala. Yang penting saya punya dan saya akan simpan untuk diri saya. Wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra, maka kata Allah akan diberikan jalan menuju kesulitan. Bukannya kemudahan, bahkan akhirnya kesulitan. Bapak-bapak yang saya hormati, ini yang pertama yang bisa menghancurkan kita, membinasakan kita. Kemudian yang kedua, wahawa muttaba'un, yaitu hawa nafsu yang diikuti. Kita ini beda dengan malaikat. Manusia itu selain diberi akal, pikiran, juga dikasih dilengkapi dengan nafsu. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat tidak ada nafsu, maka akhirnya malaikat ya makhluk yang suci karena tidak ada nafsu. Kita ini adalah dibekali oleh nafsu. Nafsu itu berbagai keinginan yang ada pada diri kita. Kalau lapar ya pengen makan, pengen minum, pengen punya harta, pengen dihormati, pengen ini. Banyak sekali keinginan. Nah ini nafsu.
Kalau nafsu ini selalu dituruti, maka rusak. Sehingga rusak. Kita akhirnya tidak bisa untuk mengendalikan nafsu, sehingga kita disebut orang yang menuhankan hawa nafsu. Ilahahu hawahu, yaitu nafsunya itu adalah Tuhannya, itu nafsunya. Segala keinginannya dituruti. Pengen ini dituruti. Pengen makan, makan. Padahal porsinya misalkan harus dibatasi, berlebihan. Sehingga apa? Naik gula darahnya, naik tensinya, naik kolesterolnya, naik segala macam. Yang namanya hawa nafsu itu luar biasa. Tidak bisa dikendalikan, ya hanya rusak kita. Kita jadi rusak. Saya ingat ada seorang zaman dulu, ya ketika barangkali pemahaman kesehatan masih belum dipahami, rezekinya banyak, itu kalau beli Sprite atau beli Fanta, waduh Masya Allah, botol besar itu penuh itu di beberapa kerat. Setiap hari minumnya itu terus. Ya akhir hayatnya ya cuci darah akhir hayatnya. Karena memang tidak bisa di dalam kehidupan kita ini berlebih-lebihan ini. Kita tidak bisa mengumbar hawa nafsu karena memang hobi, misalkan karena pengen duren, hobi duren, makan sekenyang-kenyangnya. Ya akhirnya ya rusak juga. Saya pernah punya pengalaman kawan yang makan duren sampai 8, Pak. 8 itu habis 8 ini. Mana besar-besar duren. Ya, lewat. Muntah-muntah. Jadi memang kita terbatas. Jangan karena senang, hobi, kemudian kita turuti hawa nafsu itu. Harus kita kendalikan. Karena kita menyadari manusia itu terbatas, kemampuannya terbatas. Ada ukurannya. Semuanya itu memiliki ukuran. Dan ukuran itu harus kita pahami. Ini yang kedua, yang bisa merusak manusia, membinasakan manusia adalah mengumbar hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, wa'ijabul mar'i li nafsih. Ini juga bahaya lagi nih, yaitu merasa kagum dengan dirinya sendiri. Suka ngalem dirinya sendiri. Suka mengagumi dirinya sendiri. Sehingga dirinya ini menganggap lebih dari orang lain. Dia merasa yang paling taat. Dia merasa yang paling soleh. Dia merasa yang paling rajin ibadahnya. Sehingga melihat orang lain ini hina. Nah ini bahaya sekali. Merasa diri lebih dari orang lain ini selain nanti akan menimbulkan kesombongan, juga membahayakan. Kita tidak boleh menganggap bahwa diri kita ini bersih, karena ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Bahkan ada seorang yang beribadah sampai 500 tahun katanya. Kemudian dia masuk ke dalam surga, ditanya, kenapa kamu masuk surga? Ya karena ibadah saya 500 tahun. Akhirnya katanya di surganya hanya 500 tahun. Begitu 500 tahun dikeluarkan sudah. Karena udah habis. Nah ini. Jadi kita tidak boleh menganggap diri kita ini bersih dari orang lain. Atau mengagumi. Heran ya saya ini. Heran ya saya ini. Wah, kadang-kadang seperti itu. Jangan. Apa yang kita bisa lakukan berupa kebaikan-kebaikan itu adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ucapan kita, la haula wa la quwwata illa billah. La haula, tidak ada daya dalam mencegah kemaksiatan. Wa la quwwata,
dan tidak ada kekuatan untuk taat kepada Allah illa billah, kecuali pertolongan Allah. Kita tidak bisa maksiat, misalkan tidak melakukan maksiat ya karena memang dari Allah dijaga. Kita taat kepada Allah ya memang ditolong oleh Allah, bukan karena kita, bukan. Jangan sampai nanti lihat orang yang tidak beribadah dianggapnya rendah dari kita. Ada orang maksiat langsung, oh kalau kita lebih suci dari dia. Jangan seperti itu. Itu semua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wa'ijabul mar'i li nafsi itu adalah bagian daripada yang akan membinasakan manusia. Bapak-bapak yang saya hormati, ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu adalah pertama, al-adlu fil ghadab war ridha. Kita berbuat adil pada waktu kita marah dan tidak marah. Tetap adil. Adil kepada anak, adil misalkan kepada masyarakat. Ada pengaduan nih Pak RT, ternyata Pak RT ini paling benci sama dia. Nah, kemudian tidak adil karena benci, ya itu berarti tidak menyelamatkan. Tapi kalau adil itu menempatkan yang benar kepada yang benar, yang salah ya yang salah, itu adalah adil. Sehingga kita punya doa, di dalam doa kita ini karena manusia sering lemah, terpengaruh oleh rasa benci, rasa tidak suka, rasa dendam kepada orang lain, sehingga apa? Keadilan kita ini terpengaruh dengan perasaan kita. Maka kita dianjurkan berdoa kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Allahumma ya Allah, tunjukkan kepada saya bahwa yang benar itu benar dan saya mampu menjalankannya, sekalipun pahit menjalankannya. Warinal batila batila, dan tunjukkan kepada saya bahwa yang salah itu salah. Warzuqna tinabah, dan berikan rezeki, berikan kemampuan kepada saya untuk bisa menjauhi yang tidak baik itu, yang batil itu. Nah, ini karena lemahnya manusia. Kemudian yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina, sikap sederhana dalam kondisi fakir dan kondisi kaya. Jadi artinya apa? Ketika fakir ya jangan ngeluh. Ketika kaya ya jangan sombong, jangan berlebih-lebihan. Udah biasa saja. Ini kira-kira bisa nggak nih? Jadi sikap sederhana ketika tidak punya dan ketika sedang berada, sedang punya. Sederhana. Tidak berlebihan. Kemudian yang ketiga, wa khasyatullah fis sirri wal alaniyah, dan takut kepada Allah pada waktu sendirian maupun di hadapan orang banyak. Ada orang-orang yang istighfar itu depan orang banyak, Pak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Seorang dia kayaknya takut banget sama Allah. Begitu lagi sendirian, maksiat. Ini jangan sampai seperti itu. Takut kepada Allah itu baik di depan orang banyak maupun juga waktu sendirian. Nah, ini yang menyelamatkan. Kalau kita takut kepada Allah dalam kondisi di depan orang banyak maupun sendirian, ini hal yang sangat menyelamatkan. Bapak-bapak yang saya hormati, kemudian yang ketiga, kafarat. Ini yang bisa menghapus dosa. Apa saja yang bisa menghapus dosa? Kata Rasulullah, salasun kafaratun. Ada 3 yang menghapus dosa.
Yang pertama, fangtadhiru. Di sini fangtidhurus shalah ba'das shalah. Kita habis sholat nih, nunggu sampai sholat berikutnya. Kapan Isya datang? Sambil dia zikir. Ini habis semua, dosa-dosa dihapus oleh Allah. Habis sholat maghrib, duduk, tunggu sampai Isya. Kalau Imam Syafi'i, wudhu maghrib sampai subuh itu nggak batal. Kalau Imam Syafi'i, ya kita kan bukan Imam Syafi'i. Kadang-kadang ada jeda waktu dari maghrib ke Isya aja, ya makan, ya kongko, ya apa, macam-macam lah udah ada. Padahal yang kita tunggu sebenarnya sholat, tetapi cara menunggunya ini tidak dengan zikir. Seharusnya memang fangtidhurus shalah ila shalah, yaitu menunggu dari sholat ke sholat dengan cara tadi berzikir. Biasanya ada yang membaca ya Al-Quran, ada yang kemudian sholat kalau habis maghrib sampai dengan Isya itu ada yang melaksanakan sampai 6 rakaat, terus zikir sampai kemudian adzan, ya langsung sholat Isya. Nah ini menunggu waktu sholat dari sholat ke sholat, ini bisa menghapus dosa-dosa. Kemudian yang kedua, wa isbaghul wudu fis sabarat, menyempurnakan wudu ketika musim dingin. Nah, di sini tidak ada musim dingin, Pak. Tapi namanya orang yang sudah 60 ke atas, Pak, kena air tuh kayak gimana ya? Kayak kesetrum. Karena barangkali lagi tidak sehat, maka ketika terkena air saja sudah menggigil, menyempurnakan wudhu itu dapat menghapus dosa-dosa. Artinya menyempurnakan ya 3 kali. Cukup sebenarnya 1 kali cukup, Pak. Cuma karena dingin 1 kali aja boleh. Namun kalau menyempurnakan sampai 3 kali dapat menghapus dosa-dosa. Kalau 4 kali bagaimana? Makruh. 5 kali makruh tapi mengandung haram. 6 kali haram. Terus aja. Misalkan sampai 6 kali. Nah itu namanya was-was, nggak boleh. Kita nggak boleh berlebihan dalam menggunakan air. Wa naqlul aqdam ilal jamaah, melangkahkan kaki menuju jamaah, menuju ke masjid, menuju ke musola. Dari perjalanan dari rumah ke sini, dari langkah ke langkah, menghapus dosa, terhapus dosanya. Ya mudah-mudahan ini bagi yang rajin ke masjid atau juga Bapak dari rumah ke sini untuk kita berjamaah, ini juga berjamaah ini, taklim berjamaah ini. Ini setiap langkahnya itu menghapus dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, yang keempatnya nih, yaitu yang mengangkat derajat. Apa saja yang mengangkat derajat? Kata Rasulullah, salasun darajatun, ada 3 yang mengangkat derajat. Yang pertama, it'amut ta'am, memberikan makan. Besar sekali nih memberikan makan. Memberikan makanan. Sedekah makanan. Besar sekali. Itu maka ada tradisi Jawa nih. Ini tradisi Jawa, selamatan Pak. Ada makanan, baca-baca terus makanan keluar gitu. Karena apa? Ini derajatnya diangkat. Orang yang memberikan makanan itu derajatnya diangkat. Ini level tinggi nih, levelnya tinggi. Sehingga kalau kita ada misalkan contoh sebagai tahlilan, syukuran, apa saja, itu biasanya disertai dengan makanan. Itu tujuannya adalah dari sedekah tadi pahalanya bisa mempercepat hajat kita.
Kalau misalkan untuk mendoakan orang tua, tentu orang tuanya akan diampuni. Kalau misalkan mendoakan anak-anaknya akan diberikan derajat yang baik. Jadi ini memberi makanan ini luar biasa nih. It'amut ta'am. Apalagi memberi makanannya itu kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Sangat membutuhkan. Kalau untuk bulan Ramadan, Masya Allah itu kalau untuk bulan Ramadan. Karena selain akan dinaikkan derajat, juga akan mendapat pahala sama dengan orang yang berpuasa. Jadi jangan pelit dengan makanan. Biasakan, kalau bisa, ya ada apa, kasih tetangga dikit. Walaupun misalkan hanya sepotong singkong. Buah apa ya, di sini kan senangnya singkong dengan tahu ya. Singkong, tahu, tape, apa-apa yang tradisional, yang memang disukai, itu kita kasih. Kita sedekah. Kita biasakan. Jadi orang-orang dulu memang seperti itu. Nah, sekarang udah mulai karena memang makanan terlalu banyak, jadi kadang-kadang nggak dimakan ya. Nggak dimakan, iya. Orang pada lari kalau disuruh makan itu. Apalagi kalau sudah terlalu malam, udah nggak boleh katanya sama dokternya. Wah, udah bicarain dokter sekarang. Iya, nggak boleh makan katanya. Iya. It'amut ta'am. Kemudian yang kedua, wa ifsya'us salam, yaitu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pengucapan salam itu kata Rasulullah, nanti di akhir zaman orang mengucapkan salam hanya kepada yang kenal saja, kata Rasulullah. Kalau zamannya Rasulullah, setiap yang ketemu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nanti di akhir zaman kata Rasulullah hanya yang kenal saja. Iya, ternyata seperti itu ya. Kalau kita misalkan setiap ada orang Assalamualaikum, dianggapnya ini orang nih waras nih, wah. Jadi beda penilainya sekarang ini. Padahal kata Rasulullah, afsus salam itu kepada siapa saja yang ditemui oleh kita. Ya, kalau negara kita kan mayoritas Muslim, anggap saja Islam semua kan. Ya, insya Allah di sini kan jarang yang Kristen kan, tidak ada. Bahkan gereja, alhamdulillah untuk Sawah Baru nggak ada gereja ya, alhamdulillah ini nggak ada. Jadi afsus salam, tebarkan salam. Ini bisa menaikkan derajat. Dan yang ketiganya, wassalatu bil-lail wan nasu niyam. Salat malam, Pak. Sementara manusia lagi pada tidur, salat malam. Hanya 2 rakaat juga nggak apa-apa. Misalkan tahajudnya 2, kemudian satunya witir, udah 3 aja, udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai terlewat itu, jangan sampai terlewat. Ini yang menaikkan derajat. Kita kan ingin derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini hal-hal yang seperti ini mudah-mudahan ya kita perbaikilah. Sedikit demi sedikit, walaupun amal kita barangkali tidak seberapa, tapi kemudian kita mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, ya mudah-mudahan semakin hari semakin baik, sehingga kita mendapatkan akhir hidup ini dalam kondisi yang baik. Sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk bapak-bapak sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.